Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mewujudkan digitalisasi desa melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Reno Sundara, beliau merupakan CEO dan founder aplikasi Simpel Desa. Narasumber kedua ialah Bapak Pahrudin, selaku Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak? Apa kabar Kang Reno? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita berbincang-bincang tentang sistem informasi manajemen pelayanan desa. Namun sebelumnya nih Bapak ya Kang Reno, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kemarin itu diadakan BIMTEK ya, BIMTEK aplikasi Simpel Desa. Yeah. Nah, kalau misalkan boleh tahu, BIMTEK ini dilaksanakannya berapa lama atau misalkan berapa hari dan ditujukan untuk siapa nih? Oke, jadi kunjungan saya ke Tabalong itu support terkait dengan delivery produk. Delivery produk bagi desa-desa yang sudah melakukan aktivasi. Kami biasa melatih dulu para aktor di desa untuk penerapan digitalisasi desa melalui Simpel Desa ini. Nah, siapa yang kami arahkan, kemudian siapa yang menjadi pesertanya? Yang pertama tuh operator Simpel Desanya. Jadi ada operator yang nanti akan menjadi sebagai super adminnya. Kemudian yang kedua ada staf atau direktur badan usaha milik desa. Nah, biasanya kita bagi menjadi dua karena ini beda platform ya. Yang satu super admin, yang satu akan mengolah terkait dengan ekonomi gitu. Itu Mbak. Oke. Untuk materinya nih, kira-kira materi apa saja sih yang disampaikan kepada peserta BIMTEK? Materi pertama tentu karena dulu proses dari pengenalan Simpel Desa kita sampaikan kepada pemegang kebijakan, dalam hal ini kepala desa. Nah, biasanya perangkat desanya dan BUMDesnya itu nggak ikut. Nah, maka di tahap pertama materi yang kita sampaikan itu kita gambarkan terkait gambaran besar secara umum program Simpel Desa itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita kasih beberapa materi untuk operatornya. Materi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara mereka membuat aktor di desa lain, di desa mereka, terkait siapa yang akan menggunakannya. Kemudian kita ajarkan mereka bagaimana penggunaan tata kelola pelayanan dan administrasi. Kemudian kita juga ajarkan ke mereka bagaimana menghubungkan warga desa dan sampai ke bagaimana mereka melakukan dan mengolah transaksi itu melalui Simpel Desa. Itu materi secara umum ya. Secara umum ya. Kita kasih ke mereka. Gitu. Oke, terima kasih Kang Reno. Baik, saya ke Pak Pahrudin nih, Bapak. Bapak, apa tujuan penandatanganan MOU yang baru saja dilaksanakan kemarin? Terima kasih Mbak ya, sebelumnya saya diundang. Ya Bapak. Jadi saya pikir kalau tujuan secara khusus tidak ada ya, cuman ingin bagaimana bisa memastikan kesepakatan antara pihak-pihak, dalam hal ini Telkom dan desa. Cuma di samping itu dengan adanya kesepakatan itu masing-masing pihak itu punya kepastian Mbak. Punya kepastian nanti setelah desa ingin implementasi terkait dengan sistem itu, dalam hal ini Simpel Desa, dari pihak Telkom nanti tahu nanti kewajiban saya seperti ini. Nah, dari desa nanti kami akan menerima apa saja gitu. Yeah. Nah, jadi itu barangkali tujuan dari penandatanganan SPK yang dilaksanakan hari Jumat kemarin. Iya, Bapak, apa sih alasan pemerintah daerah Tabalong melirik aplikasi Simpel Desa ini? Bukan dalam artian memilih ya, cuma mungkin bisa saya lebih sederhanakan, ini masih bersifat opsional Mas. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya ingin cerita terkait desa dulu Mbak ya. Boleh ya Mbak ya?
Jadi ada sebenarnya yang menurut saya yang barangkali melatar belakangi terkait desa untuk saat ini bisa berbenah diri dalam hal ini, barangkali bisa memerankan atau memfungsikan sistem dalam hal ini digitalnya. Latar belakang yang pertama, Mbak, seperti apa yang disampaikan oleh beberapa pihak ya, terutama Pak Kepala Daerah dalam hal ini Pak Bupati juga sering mengatakan kita sudah siap-siap nih. Insya Allah nanti Tabalong akan menjadi daerah penyangga IKN. Itu yang pertama. Nah, dengan nanti insya Allah barangkali nanti akan berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka otomatis Tabalong kan berbatasan langsung. Nah itu saya melihat, Mbak, dengan adanya perubahan itu, nanti peradaban di Tabalong ini mau tidak mau nanti akan berubah. Nah, karena kita ini banyaknya desa ya, ada desa. Kalau untuk daerah kita kan cuman ruang lingkup Kabupaten Tanjung ya, tapi kan Tabalong ini kan ada terdiri dari desa-desa. Nah, jadi saya menganggap bahwa nanti dengan adanya perpindahan ibu kota itu nanti, maka peradaban kita juga perlahan-lahan juga akan berubah. Nah, menyikapi hal itu, saya memandang bahwa nanti sistem atau digital ini memang bisa mengambil peran di sana. Karena kita tahu bahwa untuk saat ini, jujur Mbak ya, saya mengamati sejak saya pindah ke, saya sudah pindah dimutasikan ke ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya mengamati terkait dengan desa. Untuk saat ini ya, kalau boleh saya mengambil sebuah istilah, desa untuk saat ini Mbak, tapi rata-rata secara nasional ya, desa ini kan dengan mindsetnya desa ini masih tangan di bawah. Saya berharap nanti desa bisa melakukan perubahan, Pak. Perubahan paradigma itu. Nah, dengan melakukan barangkali inovasi seperti apa nanti ya, sehingga nanti peran digital bisa berperan di sana. Digital bisa difungsikan di sana, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, governmentnya, baik dalam hal sosialnya, juga dalam hal ekonominya. Sedangkan kita tahu bahwa kalau saya melihat ya, roh desa itu ada tiga. Pertama, bagaimana dia menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa ya. Pemerintah desa bisa menyelenggarakan pemerintahan desa. Desa itu bisa dilihat bagaimana bentuk sosialnya di masyarakat. Masyarakatnya seperti apa. Kita juga bisa melihat desa itu dalam hal aspek ekonominya seperti apa. Jadi kalau tiga aspek ini kelihatan Mbak ya, kita bisa melihat oh desa ini rupanya seperti apa gitu. Nah, maksud saya dalam tiga aspek itu nanti, karena saya sebutkan dari awal tadi bahwa nanti akan peradaban kita nanti akan berubah, akan nanti suatu saat akan berubah. Ya, berarti dari pemerintah daerah sendiri itu
ingin mewujudkan digitalisasi desa, karena memang digitalisasi ini juga Pak bukan merupakan suatu pilihan tapi kewajiban ya Bapak kalau misalkan sekarang ya Pak? Bukan juga, saya kalau memandang bukan kewajiban juga, tapi opsional ya. Opsional. Tapi bisa untuk memilih. untuk menghadapinya memang dibutuhkan untuk digital itu kan sebuah media ya Mas Reno ya, sebuah media yang bisa barangkali membantu nanti menjawab semua apa yang dibutuhkan oleh desa, baik dalam hal pemerintahannya, baik dalam hal ekonominya, ataupun dalam hal sosialnya. Jadi saya pikir bukan kewajiban tapi opsional. Kita bisa memilih nah opsional salah satunya tadi saya katakan bahwa digital nanti bisa berperan di sana dalam menjawab kebutuhan di desa dalam 3 aspek itu tadi. Ada itu dari pemerintah daerah memilih Simpel Desa? Tidak juga Mbak. Sebenarnya kita tidak harus ada rekomendasi dengan Simpel Desa, tidak juga seperti itu. Kita kan bisa, nah kebetulan ya, ini berawal karena pengalaman dari desa saat ini yang melaksanakan yang sedang aktif melaksanakan, implementasikan Simpel Desa ini kan Desa Maburay ya Mas Reno ya, Mas Reno. Nah, kita melihat banyak perubahan yang bisa dilakukan oleh Desa Maburay, sehingga kawan-kawan di desa, ayo dong kita lihat dong bagaimana Simpel Desa di sana bisa berperan. Nah, akhirnya ya timbullah kita memilih Simpel Desa untuk dilakukan semacam studi gitu, studi tiru. Ya, Bapak kalau boleh tahu ada berapa desa di Tabalong yang sudah menerapkan aplikasi Simpel Desa ini? Yang aktif cuma Desa Maburay 1. Baru Desa Maburay yang 1 ya Bapak ya. Nah, ini nanti akan diikuti oleh kawan-kawan nanti. Oh, iya Bapak. Desa yang lainnya. Dalam waktu dekat ini berapa desa yang ditargetkan nih Bapak atau direncanakan untuk menerapkan aplikasi Simpel Desa ini? Ada? Kalau target ya 121 desa Mbak. Target kita 121 desa. Cuma yang kita rencanakan karena dalam mengimplementasikan digital itu kan ada lagi nanti yang perlu kita benahi. Pertama, fasilitas internetnya seperti apa. Karena kalau kita bicara digital pasti berkaitan erat dengan internet. Nah, sementara ini kan kita tahu desa-desa kita masih banyak yang blank spot ya, terkait dengan hal jaringan akses internet itu. Nah, jadi kalau perencanaan kita merencanakan yang desa-desanya udah siap aja dulu. Nah, kalau target ya 120 desa itu mesti melaksanakan digital. Tapi pada prinsipnya semua desa sudah melaksanakan Mbak digital. Karena apa? Terkait pengelolaan keuangan desa kan sudah digital juga Seskodis. Belum lagi yang lain-lainnya ada Seskodis, ada Onspam di desa itu. Itu kan digital tuh. Jadi semua desa sudah melaksanakan. Nah, tapi terkait dengan hal yang saya sebutkan tadi, barangkali nanti digital bisa berperan di sana. Itu kita rencanakan desa yang sudah siap saja. Oh gitu, iya. Bapak. Nah, adakah Bapak pertimbangan dari pemerintah untuk menentukan selain tadi ya yang Bapak jelaskan bahwa kesiapan desa tersebut atau mungkin karakteristik desa yang sudah siap nih kira-kira apa aja nih Bapak? Iya, itu Mbak. Intinya di situ. Karena gini ya, memang saya mempelajari Simpel Desa ini ya Mas Reno itu ada 3 pelapon kalau tidak salah ya. Ada pelapon masalah pemerintahan, ada pelapon masalah sosial, dan ada pelapon masalah ekonomi. Nah, saya pelajari di sana. Saya melihat Mbak ya, berjalannya sebuah pemerintahan tuh dalam hal ini pemerintahan desa. Itu saya melihat indikatornya itu di ekonomi ya. Jadi kalau seandainya desa itu ekonominya oke, yang lainannya jadi ikut-ikutan. Iya, baik dalam hal melayani masyarakat, dalam hal masalah sosial, ekonomi kita bagaimanapun merencanakan misalnya pelayanan yang prima kepada masyarakat, tapi kalau ekonominya
Ya, ini kan akhirnya desa nggak bisa bicara juga, Mbak, nggak bisa dalam hal ini melakukan sesuatu yang maksimal juga gitu. Jadi dari pemerintah daerah sendiri pertimbangan yang utama lebih ke ekonomi. Ekonomi. Jadi nanti barangkali desa yang potensinya yang barangkali nanti ini mungkin bisa dikembangkan ya, mungkin potensi alamnya. Potensi SDM-nya atau potensi yang lainnya yang menurut kita nanti cepat ya kalau seandainya kita kembangkan, nah barangkali nanti Simpel Desa akan masuk di sana. Akan masuk. Iya. Ya. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai fitur dan manfaat aplikasi Simpel Desa. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog. Sebelum berbicara mengenai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa, kita saksikan dulu video singkat profil aplikasi Simpel Desa. Berikut videonya. Polisi tidur. Waduh, iki kayak kudu ditandangi iki. Walah, Pak Slamet arep kerja di Jakarta to iki Pak. Mati listrik, Pak. Tukokke token listrik. Yo, tak isiake tak tukokke. Iki cah Karang Taruna, mbok juk tulung do galang dana dienggo Pak Toto. Oh, wis siap, Mas. Malik. Apa, Mas? Iku kaya Pak Toto jaluk bantuan iku. Ayo semangat. Koyo ono maling. Pas napa, Pak? Oh, arep tuku kuota. Tuntas sing pinten giga? 2 giga wae, rasa akeh-akeh. Nomere sinten? 081 22 684. Lek jaga warung mung dhewe apa, Dek? Kancane kok piye? Kaya ngerti jabal kok piye? Baik, saya ke Pak Reno ya, ke Kang Reno lagi nih ya. Siap. Bisa dijelaskan secara garis besar apa sih Simpel Desa itu? Oke, saya definisikan dari awal sampai ke saya kupas sampai ke legalnya gitu. Jadi Simpel Desa itu akronim dari Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa. Produk kita sudah terdaftar di DJHKI. Kalau sekarang lagi trending-trendingnya merek haki gitu ya, merek haki itu. Nah, jadi Simpel Desa itu dari mulai merek, kemudian hak cipta dan paten, itu dia sudah terdaftar di Kemenhukam. Dalam hal ini di DJHKI. Nah, Simpel Desa ini punya tagline Desa dalam Genggaman. Desa dalam Genggaman itu segala urusan untuk saat ini kita akan prioritaskan bagaimana masyarakat desa bisa melakukan komunikasi 2 arah dengan pemerintah desa melalui genggamannya, termasuk pemerintahnya juga.
secara garis besar Simpel Desa ini merupakan program dari Smart Village Nusantara. Jadi di atasnya itu ada Smart Village, Smart Village Nusantara. Nah, Simpel Desa ini FATOP, jadi bagian dari Smart Village Nusantara. Nah, Smart Village Nusantara ini milik siapa? Milik Telkom Indonesia. Nah, jadi di digitalisasi desa yang dikembangkan oleh Telkom, dia tidak hanya terkait dengan pelayanan, tapi kita punya ada opsi-opsi lain, kayak sistem pencatatan keuangan bagi UMKM, kemudian tiket dan parkir biar lebih tertata melalui aplikasi. Itu kita punya semua, termasuk juga dengan pengkoneksian data yang bisa diakses oleh pemerintah daerah melalui SPN Hub itu. Nah, Simpel Desa ini aplikasi berbasis web. Jadi dia aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desanya nanti akses melalui web. Nah, sekarang Telkom sedang kembangkan bagaimana akses itu juga bisa digunakan di aplikasi. Dia terintegrasi ke handphone warga. Jadi di pemerintahannya web, di warganya aplikasi. Jadi dia bisa download di Play Store. Nah, targetnya apa? Targetnya muncul interaksi tuh. Interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi masyarakat dalam hal ini diberikan kemudahan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa hadir sebagai bagian yang ingin memberikan pelayanan terbaik. Walaupun nanti dari sisi implementasinya tentu seperti yang tadi disampaikan sama Pak Fahrudin juga tidak bisa langsung semua. Jadi butuh proses gitu ya, butuh proses. Tetapi pada intinya Simpel Desa memberikan solusi kepada pemerintahan desa dalam sisi pelayanan. Nah, kita punya 3 platform yang saya kupas lagi, yang tadi disampaikan sama Pak Fahrudin. Itu adalah 3 platform prinsip utama dari Simpel Desa yang ini sudah berjalan sebenarnya di masyarakat. Yang pertama itu tata kelola. Kalau bahasa kerennya hari ini itu smart governance. Nah, tapi dulu kita pertama kali buat ini namanya tata kelola. Nah, tata kelola ini memudahkan pemerintahan desa dari sisi administrasi dan pelayanan publik. Dia mudahkan. Nah, tentu dari smart governance atau tata kelola ini kita tidak hanya menghubungkan desa dengan warga. Kalau desa dengan warga itu skemanya adalah pelayanan publik. Tapi kita hubungkan desa dengan desa. Desa dengan desa itu berarti antara desa yang ada di Kabupaten Tabalong, dalam hal ini contohnya misalkan Desa Maburay, ketika diaktifasi dia langsung terhubung dengan desa yang ada di Cibirowetan di Kabupaten Bandung. Pemerintah desanya. Nah, dalam hal ini pemerintah desanya siapa yang dihubungkan? Yang dihubungkan Kades akan ketemu dengan Kades. BPD akan ketemu dengan BPD. Bumdes ketemu dengan Bumdes. Jadi mereka punya forum tuh. Forumnya nasional. Nah, untuk apa? Untuk sharing, berbagi antara desa satu dengan desa lain terkait dengan inovasi yang masing-masing dilakukan. Tentu kalau mereka harus datang ke Cibiruetan, harus datang ke Sido Gedung Batu di Gresik yang terletak di pulau itu mereka jauh. Tapi di situ kita sudah siapkan mereka forumnya tuh. Jadi mereka bisa komunikasi. Tentu ekosistemnya sesama kepala desa. Kita tidak campur adukan antara kepala desa dengan badan pemusyawaratan desa. Nah, selain kita hubungkan pemerintah desa dengan pemerintah desa, kita hubungkan pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya. Nah, pemerintah di atasnya itu adalah fungsinya untuk monitoring. Jadi monitoring seperti Pak Camat sebagai pembina wilayah bisa monitoring terkait dengan literasi digital yang dilakukan. Jadi Pak Camat nanti punya akses sendiri tuh. Nah, apalagi Pak Fahrudin nih, terkait dengan pemerintahan desa, dia punya akses. Jadi Pak Fahrudin sebagai kabid bisa melihat per kecamatan. Jadi kecamatan Murung Pundak dengan Jaro misalkan mana yang paling bagus itu. Nah, Pak Camat bisa ke bawah melihat itunya. Tapi pemerintah daerah bisa melihat sampai ke titik yang paling kecil di bawah yaitu desa. Nah, fungsi ini kemudian kita integrasikan menjadi bagian daripada smart governance. Itu platform pertama, smart governance. Platform yang kedua, tadi urusan pemerintahan. Sekarang bagaimana urusan masyarakatnya? Maka kalau berbicara dengan masyarakat, kita akan ngobrol terkait dengan sosial. Maka Simpel Desa punya yang disebut dengan tata sosial. Itu bahasa kerennya smart society. Smart society ini menghubungkan warga dengan warga supaya terkoneksi dia. Dalam terkoneksi ini apa yang dimunculkan di sini? Yang dimunculkan di sini adalah kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Tentu kalau dihubungkan warga dengan warga, yang di tengah-tengahnya ada fasilitasi dari pemerintah desa, tentu tidak hanya dalam satu desa, kecil kalau kita berbicara satu desa, tapi akan muncul se-kabupaten.
bahkan sampai ke nasional. Jadi warga yang ada di Tabalong terhubung dengan warga desa yang ada di Cibiruetan misalkan, atau yang ada di Tasikmalaya. Nah, yang dihubungkan apa? Bukan pemerintahan, karena kalau pemerintahan desa A dan desa B tidak boleh mereka sama-sama tahu, dan itu bukan urusan campur tangan, urusan pemerintahan ya. Tapi kalau urusan sosial ya dimungkinkan mereka. Kalau misalkan ternyata amit-amit misalkan ya ada satu desa yang kena musibah longsor dan lain sebagainya, ketika mereka butuh bantuan, mereka bisa share dan mereka bisa share ke warga desa yang ada di sana. Nah, sehingga mereka bisa berdonasi ke desa dan tepat sasaran. Karena yang akan diberikan tidak pakai fasilitator lagi nih. Kalau sebelum-sebelumnya ada fasilitator tuh yang menghubungkan ya lembaga-lembaga. Kalau sekarang enggak, dia bisa langsung ke pemerintah desanya terhubungnya itu. Nah, yang ketiga, ini platform yang terakhir, tapi platform ini akan jadi nomor 1. Tadi masuknya di pemerintahan, tata kelola, kemudian masuk di sosial, baru masuk di ekonomi. Nah, kalau di pelayanan biasanya orang, mungkin kalau mbaknya juga kalau ngajukan surat ke desa setahun mungkin berapa kali, bahkan juga kadang jarang gitu ya. Nah, dari sisi pelayanan paling buat surat keterangan domisili dan lain sebagainya. Nggak mungkin juga setiap hari kita melapor ke desa atau protes terus ke desa gitu ya, nggak mungkin juga karena bosan juga seperti itu. Tapi ada yang akan sering itu dan sekarang bergulir itu adalah ekonomi. Nah, di platform ekonomi ini Telkom memberikan kapasitas kepada pemerintah desa untuk jadi subjek dia. Kalau kemarin itu warga transaksi dengan warga lain, warga transaksi di gerai yang ada untuk transaksi misalkan PPOB ya, terkait dengan PPOB pulsa dan lain sebagainya, itu datang ke tempat lain. Tapi di situ desa nggak dapat apa-apa, desa nggak dapat duit tuh di situ. Jadi kalau Pak Kades ada warganya transaksi ya udah Pak Kades cuman lihat aja, mungkin ada fasilitasi untuk transaksi. Tapi kalau dari value dia dapat uang, transaksi, pendapatan desa atau menjadi keuntungan badan usaha milik desa, itu nggak dapat. Nah, Simpel Desa melalui Telkom ini memberikan kontribusi yang besar. Jadi semua transaksi yang dilakukan di situ 80% keuntungannya untuk BUMDes. Kemudian dari BUMDes diolah menjadi keuntungan sehingga BUMDes bisa menjadi bagian yang memberikan sumber pendapatan terhadap desa. Jadi PADes gitu ya. Itu Mbak. Jadi 3 platform ini ya jadi bagian yang tidak akan terpisahkan. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau saya menyebut ke Pak Fahrudin ya anggarannya bukan dari pemerintah daerah, anggarannya dari desa. Makanya tadi dibilang ini opsional. Ya kalau desanya mau pakai monggo, enggak juga enggak. Tetapi ya pemerintah daerah dalam hal ini DPMD ketika memfasilitasi dalam konteks memfasilitasi kami sosialisasi, akhirnya wajar-wajar saja. Nah, walaupun di situ disampaikan, ya monggo silahkan. Kalau mau lebih lihat yang lebih bagus, ya kunjungilah ke desa yang sudah menggunakan. Gitu. Itu Mbak. Iya, jadi memang ternyata banyak sekali manfaatnya ya dari Simpel Desa ini. Nah, untuk pemerintah, untuk pemerintahan desa, untuk masyarakat juga banyak sekali manfaatnya, Kang Reno ya. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan sih aplikasi Simpel Desa ini diterapkan? Ya, saya riset Simpel Desa itu 2015. 2015 saya riset. Kebetulan saya sebagai pada waktu itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Jadi saya ini 3 periode, 2 periode setengah lah ya. Kemudian karena kemarin sibuk ke sana kemari, saya mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa. Jadi sempat BPD ya? Saya BPD. Saya kalau di desa itu kan BPD itu DPR-nya, Nah, saya jadi ketua BPD selama 3 periode. Di situ meriset lah ya banyak hal gitu ya. Salah satunya mungkin nanti mbaknya bisa lihat juga salah satu inovasi saya sebagai konseptor sekaligus inovator terkait dengan lapangan standar internasional. Di situ 2019 saya mulai ngebangun Simpel Desa. Akhir 2019 saya ngebangun Simpel Desa. Butuh waktu 1 tahun saya untuk membangun ini dengan fitur yang belum lengkap pada waktu itu. Masuk COVID loh Pak Fahrudin ya. Masuk COVID saya nggak bisa sosialisasi. 2020 masih COVID juga tuh. Masih 2020. Nah, desanya nggak bisa nganggarin tuh. Karena kami nggak bisa sosialisasi. Kemudian ketika sosialisasi by online, juga desa juga anggarannya pada waktu itu dan sampai sekarang masih 40% untuk dana BLT, bantuan langsung tunai, 20% untuk ketahanan pangan,
8% untuk pencegahan COVID, sisanya mereka punya 32%. 32% kalau hitung dari angka 1 miliar, mereka hanya punya 320 jutaan. 320 jutaan nggak mungkin mengaktifasi Simpel Desa karena butuh penggunaan yang lain ya. Dan itu masih kecil juga di angka segitu yang mereka biasanya dapat 1 miliar, sekarang harus itu. Nah 2020 kami kembangkan, kemudian setelah itu kita banyak sosialisasi, dan sampai sekarang ya secara perkembangan ekosistemnya udah lumayan lah. Ada berapa desa nih yang sudah menggunakan aplikasi Simpel Desa? Bisa dicek di websitenya Simpel Desa, simpeldesa.com. Itu kita ada sekarang tuh di angka 473 desa. 473 desa. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Itu di mana aja sih? Paling banyak Jawa Barat. Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat juga ya. Paling banyak orang Jawa Barat. Kemudian tersebar di rata-rata kita ambil case itu satu kabupaten minimal satu. Kita tuh belum itu Papua, Aceh, dan NTT. Itu yang kami masih belum. Sisanya yang lain adalah perwakilan-perwakilan. Sudah ya yang lainnya. Ya. Boleh tahu nggak sih Kang Reno, apa sih yang melatar belakangi pembuatan atau tercetusnya ide untuk membuat Simpel Desa ini? Ya, latar belakang pasti karena saya orang desa ya. Saya bukan startup yang besar kayak seperti teman-teman yang lain yang kuliahnya di Harvard gitu ya. Saya orang desa, pendidikan saya juga tidak terlalu tinggi seperti teman-teman yang lain. Setiap hari kita ketemu dengan masyarakat, kalau jadi BPD tentu menjadi bagian mitra pemerintahan pada waktu itu kepala desa. Berbagai macam keluhan gitu ya, kemudahan dan lain sebagainya mereka inginkan. Tetapi ada yang paling dominan melatar belakangi terkait dengan saya membuat ini adalah jadi Simpel Desa itu dulu pas datangnya salah satu startup besar yang sekarang di transportasi, kemudian di marketplace. Nah, itu pada posisi itu saya sebagai user di situ. Posisi sebagai user, dan karena pada waktu dan sampai sekarang mungkin teman-teman BPD gajinya atau insentifnya lah BPD itu kan nggak terlalu besar karena mereka juga tidak ngantor tiap hari, jadi insentifnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Saya punya perusahaan juga di Jakarta, kecil ya, perusahaan kecil. Nah, proses digitalisasi baik dari sisi jual beli kemudian transportasi itu sangat cepat sekali gitu ya. Prosesnya manual ke digital dari posisi di Jakarta pada waktu itu sangat kayak kilat aja gitu. 1 bulan ada pertentangan dari yang manual, dalam hal ini misalkan pada waktu itu ada ojek pangkalan ya kayak gitu, ke yang digital itu sangat cepat ya. Karena digital dia bisa langsung terkoneksi besar gitu ya. Kemudian dia berpindah ke ibu kota provinsi, ke Bandung, ibu kota provinsi marak juga sampai ke desa. Nah, dalam yang paling besar melatar belakangi saya itu cuma satu adalah kalau semua digitalisasi ini kemudian menjadi bagian daripada dari bagian habitnya masyarakat desa. Kan digitalisasi ini sebenarnya habit, merubah mindset yang kemudian manual menjadi habit. Habitnya itulah kemudian besok lusa ketika dia harganya naik turun karena habitnya sudah berubah ya, dia enak kayak gitu. Seperti orang kalau misalnya ngajuin surat karena transformasi digitalnya sudah habitnya pakai aplikasi atau transaksi pakai aplikasi, dia kan akan di situ. Nah, latar belakang paling inti adalah ketika hingar-bingar transaksi yang dilakukan di desa, kemudian masyarakat juga ikut berperan dalam posisi digitalisasi desa, itu bagaimana pemerintahan desa melalui badan usaha milik desa itu tidak jadi objek, dia harus jadi subjek. Dan transaksi di tiap desa itu kemudian harus jadi pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa. Kalau misalkan saja semua besok lusa, semua di Indonesia ini connectivity-nya bagus, kemudian terjadi transaksi semua, orang kepala desa hanya bisa lihat aja, ternyata transaksi itu banyak ya. Kayak sekarang ya kita dari sampling dari 67 desa dari sisi ekonomi, 3 bulan 2 miliaran transaksinya, omsetnya 2 miliaran, 57 desa. 57 desa 2 miliar. Berarti bisa dihitungkan berapa banyak transaksi di masing-masing desa yang kepala desa posisinya hanya melihat itu dalam konteks ya masyarakat sudah bisa terlayani. Tapi kita harus grow up, kita harus memikirkan bagaimana transaksi ini tidak hanya menjadi keuntungan bagi korporasi saja.
Tapi ini harus jadi bagian keuntungan desa dong. Desa, pendapatan desa. Pendapatan desa, maka desa masing-masing akan memutarkan transaksinya di desa masing-masing. Desa sebelah sama memutarkan transaksi di desa masing-masing. Maka ketika perputaran uang ini akan berputar di situ, maka dia akan jadi ekosistem kecamatan. Jadi saya kepala desa A misalkan, saya tidak mau nih warga transaksi ke desa sebelah dong. Transaksinya di sini ya biar uangnya muter di sini, balik lagi ke sini. Desa sebelah sama, karena punya misi yang sama, maka transaksi itu jadi transaksi ekosistemnya menjadi ekosistem kecamatan. Ekosistem kecamatan ini kemudian besar lagi menjadi ekosistem kabupaten, maka perputaran uang ada di kabupaten. Ya, jadi tidak semua langsung lewat ke sana. Kalau sekarang kan, baik kan sering ya transaksi jual beli kan. Desa apa dapatnya? Anda dapat apa-apa. Nah, desa dapat apa-apa transaksi. Nah, saya hanya ingin bahwa konsep pembagian dari sisi keuntungan itu tidak hanya desa, masyarakat desa itu jadi objek. Dia harus jadi subjek, dia harus dapat peran di situ. Maka konsepnya adalah bagaimana mengembangkan ini? Bisnis partisipatif namanya. Bisnis partisipatif itu kalau saya mau transaksi di sana, saya dapat pulsa, atau saya jual beli barang di sana saya dapat juga barang. Tapi kalau saya transaksi di sini, saya dapat pulsa, dapat jasa, layanan jasa, ada nilai yang saya bisa bagi ke desa. Dan dari desa masuk lagi menjadi bagian yang akan diberikan kepada warga desa. Sebenarnya dia hanya memindahkan saja, memindahkan transaksi di situ, sehingga dari transaksi itu bisa menjadi pendapatan asli desa. Nah, tentu sekarang ekosistemnya kecil ya. Kalau bisa dibayangkan kalau semua kabupaten Tabalong dari sisi konektivitas sudah bagus, kemudian mereka melakukan transaksi kecamatan A ke transaksi dengan kecamatan B. Nah, ini ekosistemnya intinya adalah ekosistem ini kemudian akan menjadi connectivity. Kita punya 250 juta lebih. Nah, kita kan hari ini tidak punya media sosial sendiri, tidak punya Google Engine sendiri. TikTok pun kita nggak punya, kita cuman ini aja. Nah, besok saya pengennya karena semua terkoneksi, ya kita punya media sosial sendiri dengan kekuatan jumlah penduduk kita. Kita punya ya yang sifatnya buat hanya lihat-lihat kita orang-orang berinovasi gitu, kita bisa lihat sendiri. Dan transaksi itu juga akan terkoneksi bahwa berputar di wilayah yang paling terkecil desa dan dia berputar di wilayah yang paling besar di seluruh Indonesia. Nah, itu sih idealis besarnya lah ya. Idealis besarnya itu. Nah, Kang Reno, kalau misalkan ya dilihat dari perubahan yang dirasakan oleh desa sendiri, boleh diceritakan nggak? Ya, digitalisasi itu ada dua aspek. Saya kutip lagi dari senior saya Pak Fahrudin. Yang pertama adalah connectivity. Yang kedua konten. Nah, connectivity dia nggak bisa implementasi kalau connectivity-nya nggak ada. Nah, maka di sini mungkin Telkom memiliki andil besar dari sisi connectivity ya, connectivity. Baru sebenarnya konten. Nah, konten lah Simpel Desa tuh. Nah, konten dan connectivity. Nah, untuk melakukan transformasi dan mendapatkan kebermanfaatan bagi pemerintah desa, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah merubah digitisasi. Digitisasi itu sekarang PDF lah itu. Kita punya file PDF itu digitisasi, merubah dari kertas hard copy menjadi PDF file itu digitisasi. Kemudian berubah menjadi digitalisasi, mengirim file PDF itu kemana? Itu digitalisasi. Tapi yang paling penting transformasinya, transformasi digital. Nah, transformasi digital ini menyangkut terkait dengan policy kebijakan. Nah, kebijakan paling bawah yang sekarang yang dilakukan adalah desa. Maka apa manfaat yang bisa didapatkan oleh pemerintahan desa selama dia mampu menerapkan proses transformasi digital? Kepala desanya berani mengeluarkan peraturan desa terkait dengan standar pelayanan minimal. Kemudian kepala desanya mampu mengajak masyarakat desa, melobi masyarakat desa untuk beralih semua ke yang digital, yang kira-kira perlu didigitalkan ya. Mungkin ada hal yang tidak perlu digitalkan. Maka benefit yang didapatkan jelas. Pemerintah desa bersama dengan perangkat desa akan memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk bisa interaksi dua arah. Mengerjakan administrasi desa berdasarkan Permendagri 46 dan 47 terkait administrasi desa, ditambah dengan Permendagri 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa ikut andil di situ dari sisi administrasi dan melayani juga. Baru yang ketiga adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa amanat dari PP nomor 11 tahun 2021
di dalamnya adalah salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa itu tertera di PP nomor 11 itu adalah BUMDes mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Jadi regulasi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital itu keluar 2021. Maka dari sini semua akan heavy, harusnya semua akan heavy ya. Pemerintah desa bisa melayani lebih mudah, kemudian masyarakat desa juga lebih mudah, ekonominya bisa berjalan dan berputar di wilayahnya. Nah, tetapi tidak semudah kita berbicara itu. Proses transformasi digital itu, ayo digitalisasi semua, enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu. Jangankan digital lah. Mohon maaf, kayak Pertamina mengeluarkan regulasi bayar pakai, itu My Pertamina pun juga di dalam konteksnya harusnya gitu. Kalau dalam konteks ini kan ke negara, tapi ternyata di sisi implementasi di bawah belum siap. Satu, kesiapan itu terkait dengan support kemarin terhadap pemerintahan, kepala desa yang menjabat. Yang kedua, masyarakat ada yang memiliki handphone, ada yang tidak memiliki handphone. Tiga, setelah memiliki handphone, dia terkoneksi terkait dengan terhubung dengan hal yang dia memiliki data atau tidak. Keempat, ketika dari situ bisa saja habitnya dia memang tidak terbiasa, mendingan kalau ke desa mendingan langsung aja misalkan itu. Nah, proses ini tentu tidak bisa langsung manfaat bisa dirasakan oleh semua. Tapi manfaat itu bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat desa dan pemerintahan desa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hadir aja dulu deh pemerintah desa itu di situ. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Kades, saya bisa nggak ngajukan surat melalui di rumah saja gitu? Oh bisa. Kalau saya datang ke desa ke kantor desa bisa juga. Pak Kades bisa nggak saya terhubung dengan Pak Desa? Artinya negara hadir di situ dalam proses dari sisi pelayanan. Jadi manfaatnya banyak ya, manfaatnya di sisi pelayanan, ekonomi itu bisa dirasakan oleh mereka gitu. Itu Mbak. Baik, saya ke Pak Fahrudin nih. Bapak untuk Desa Maburay kan sudah menerapkan aplikasi Simpel Desa ya Bapak ya. Lalu perubahan apa saja nih Bapak yang dirasakan oleh Desa Maburay tersebut? Itu tadi Pak ya, terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya dalam hal, ada juga saya tahu informasi terkait dengan sosialnya dan juga ekonominya. Tapi saya lebih fokus dengan pelayanan pemerintahan desa dan ekonomi ya. Jadi masyarakat Desa Maburay itu Mbak untuk saat ini bagi ibu-ibu, mak-mak sambil goreng ikan di dapur bisa Mbak minta pelayanan administrasi di pemerintah desa. Jadi tidak perlu datang-datang ke capek-capek atau membuang waktu. Itu dalam hal pelayanan ya. Itu salah satu contoh. Salah satu perubahan yang dirasakan oleh yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi hal-hal yang lain. Nah, terkait dengan bagaimana bisa masyarakat terkait dengan ekonominya seperti apa. Nah, saya bicara masalah ekonomi. Jadi saya informasikan Desa Maburay sekarang sudah punya, saya kemarin dilaporkan oleh kepala desa sudah selama kurang lebih ada 1 tahun ya Pak Rino, mereka sudah 1 tahun ya mereka mengimplementasikan Simpel Desa ini dalam plafon ekonomi. Itu kalau tidak salah Pak Kades yang bilang kemarin itu sudah ada 100 juta ya kalau tidak salah ya. Dia lebih karena dia nomor 3 besar di Indonesia pengguna Simpel Desa. Dia lebih dari 200 ya. Lebih daripada 200 juta. Omset ya? Omsetnya. Itu baru 30% implementasi ya, Pak. 30% itu dalam hal implementasinya. Karena yang lain masih butuh proses. Jadi omset Desa Maburay itu kalau tanya perubahan terkait ekonomi, dia sudah baru 1 tahun melaksanakan udah punya omset sekitar 200 juta. 200 juta. Bapak, apa saja sih dukungan dari pemerintah daerah dalam penerapan aplikasi tersebut selain tentunya jaringan internet di desa ya Pak ya? Apa saja nih Pak? Ya, kita pertama Mbak ya memberikan spot itu ya, memberikan semacam, karena kita seperti katakan Mas Reno, kita memang ada kendala Mbak, dari manual ke digital ini memberikan pemahaman itu memang susah ya. Saya banyak kendala Mbak, saya banyak terima masalah kendala, tantangan itu banyak.
Bahkan dari teman-teman saya sendiri aja sempat ya mengatakan hal-hal yang membuat hati saya, tapi intinya kita memberikan pemahaman, Mbak. Kita memberikan pemahaman bahwa digital untuk masa-masa kita kembali tadi ke latar belakang. Karena saya sebenarnya latar belakangnya kalau saya ceritakan masih banyak, Mbak ya, selain daripada latar belakang nanti kita akan sebagai penyangga ibu kota negara. Banyak latar belakang yang lain. Nah, kita bicara Tabalong ada smart city. Nah, situ nanti barangkali desa bisa bersinergi nanti dengan programnya smart city daerah dengan digital desa. Nah, jadi itu kita memberikan pemahaman kepada desa bahwa kita memang saatnya digital nanti bisa berperan dalam hal menjawab semua tantangan di desa, terutama dalam pemerintahannya, sosial dan ekonominya. Itu yang pertama ya, yang bisa kita berikan support. Yang kedua, memang bukan leading sektornya di PMD tapi ada di Kominfo. Jadi kepada kawan-kawan di desa, dalam hal ini desa-desa yang blank spot, Pak, itu memang ada dukungan secara fisik ya, agar masyarakat nanti kalau seandainya desa kalau seandainya implementasi nanti user di masyarakat warga ini bisa menggunakan itu. Jadi sementara itu, Mbak, dukungan dari pemerintah daerah. Kalau secara finansial langsung ya belum ada. Oke Bapak. Baik pemirsa, kita akan jeda sebentar. Kita akan lanjutkan obrolan kita tetap setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, kita sudah memasuki segmen akhir. Saya ke Kang Reno lagi nih. Dalam aplikasi Simpel Desa tersebut apakah sudah mencakup semua kegiatan desa? Kalau semua kegiatan kami masih menganggap masih banyak ya, dari konsep yang kita kembangkan itu baru sampai sekarang tuh berarti 40%. 40% berarti masih ada 60%. Jadi yang kita kembang tuh ada banyak hal gitu ya. Karena desa itu kayak kecil gitu ya, tapi di dalamnya sebenarnya sama seperti negara gitu. Jadi di desa tuh ada kepala desa, sama presiden, BPD sama dengan DPR. Terus Pokdarwis sebenarnya sama dengan Keminfo gitu ya. Kemudian Karang Taruna sama dengan Kemenpora gitu. Nah, desa pun juga sama di bawah tuh. Jadi sampai ke level bawah tidak hanya berbicara pemerintahan desa, dalam hal ini pemerintah desa dan BPD. Ada yang skemanya BUMN, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes sama dengan BUMN. Kemudian di bawah itu masih banyak itu lembaga kemasyarakatan desa ya, lembaga kemasyarakatan desa yang dibuat sebagai mitra dari pemerintahan, seperti bagaimana peran RT dalam hal ini masuk ke digitalisasi. Apakah ketika ada warga yang tidak memiliki handphone, apakah itu bisa diajukan oleh RT setempat. Kemudian ada Poktan, Gapoktan, kemudian ada Pokdarwis, Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur ini di Simpel Desa kita masih on development. Kemudian dari sisi keterhubungan ke pemerintah daerah juga sama sepertinya, contohnya seperti ini. Fitur lapor di Simpel Desa. Fitur lapor di Simpel Desa itu ketika warga melapor ke desa, tidak semua urusan itu adalah urusan pemerintahan desa. Misalkan ada jalan kabupaten dipoto sama dia, Pak Kades dibenerin dong jalannya gitu ya. Itu bukan tugas desa, itu tugasnya pemerintah kabupaten. Nah, maka laporan kewenangan. Maka laporan itu oleh pemerintah desa dikirim ke PU kabupaten, dikirim ke DPRD Dapil itu, dikirim ke DPRD provinsi dan DPR RI Dapil itu, sehingga peran DPR RI pun akan menerima input masukan dari situ. Jadi laporan itu tidak perlu langsung ke kabupaten, bisa diselesaikan dulu di tingkat. Nah, ini integrasi seperti ini tentu kita masih butuh banyak PR ya, integrasi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita cakupannya layanan ini mesti butuh kolaborasi. Kalau hanya Simpel Desa itu enggak maksimalnya itu masih kurang itu. Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini di Sukcapil, di Kominfo. Kalau dengan DPMD sudah clear karena leading sektor untuk desa kan ada DPMD.
Nah, hal-hal yang lain tuh terkait dengan hal seperti itu tuh kita butuh kolaborasi untuk bisa membuat ini lebih maksimal. Iya, untuk nanti rencana penambahan fitur-fiturnya Betul, mungkin ya yang betul. sisa 60% tadi Betul. ya Kang Reno ya. Untuk keamanan data dan hal penting lainnya apakah sudah terjamin nih Kang Reno? Terjamin ya, kalau sebagai developer atau sebagai CEO saya kan bilang terjamin, akan terjamin. Dasar dari terjamin yang pertama, kita terdaftar di TDPSE ya. TDPSE itu dari mulai sebelum Pak Menteri Kominfo yang sekarang mewajibkan untuk daftar. Sekarang kan Pak Menteri kalau misalkan nggak langsung register sekarang udah dicoret. Kami sudah daftar itu di tahun 2020. Kemudian perbaharuin dari TDPSE, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Di situ ada checklist kami bahwa data yang di situ tuh memang dipergunakan sesuai dengan tupoksinya semestinya gitu. Kemudian dari sisi keamanan data, kami sudah dites oleh PT Skyfro, salah satu perusahaan bonafide yang melakukan audit security di situ. Tentu ketika di Telkom, internal Telkom pasti dong, Telkom nggak mungkin juga Telkom dari sisi data mesti banyak, setiap fitur itu kan kita selalu dicek ya, ada audit security-nya itu sudah selalu dicek. Nah, tentu dari sisi keamanan data, oke lah kita akan bilang maksimal. Tapi ya bukan ada pesimis, tapi maling biasanya lebih jago dari ininya gitu ya. Kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Data ini sudah kita siapkan pagarnya biar orang nggak masuk gitu ya. Dari pagar kita siapkan juga CCTV biar orang nggak masuk juga situ. Terus sampai lebih detailnya kita siapin satpam di depannya biar nggak masuk juga orang masuk ke situ. Tapi pada akhirnya ketika orang lagi masuk ke situ itu sudah kita lakukan maksimalnya. Gitu. Ya, jangan salah level Simpel Desa lah, level yang lebih tinggi dari sisi keamanan data. Tapi kita maksimalkan data mereka tetap aman. Karena data ini juga milik data desa. Jadi Simpel Desa tuh datang ke desa tuh kosongan tuh Mbak. Jadi ada kosongan. Jadi yang input data tuh desa sendiri. Desanya bisa ngambil data lagi gitu. Iya. Gitu. Kita hanya ngeresum aja gitu. Iya. Oke, Kang Reno, selain aplikasi Simpel Desa ini apa ada proyek lain yang sedang dilaksanakan atau mungkin direncanakan ya? Simpel Desa sekarang kita punya 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi khusus untuk warga, yang kedua aplikasi untuk Mitra BUMDes namanya. Mitra BUMDes ini dibuat oleh Simpel Desa untuk melayani masyarakat desa yang agak gaptek teknologi, yang nggak punya handphone tapi dia mau melakukan transaksi. Itu Mitra BUMDes. Jadi BUMDes punya warung-warung. Nah, kalau di kita nanti kan di video tadi ada tuh di splash akhir warung-warung tuh. Nah, itu warung-warung itu di branding oleh BUMDes, oleh desa, kemudian mereka melayani masyarakat desa yang sifatnya cash. Tapi si warung ini tidak perlu deposit seperti yang lain. Kalau yang lain kan kalau untuk menjadi itu dia mesti deposit kan. Kalau ini dia tidak perlu karena uang depositnya itu menggunakan uang yang dimiliki oleh BUMDes. Jadi dititipkannya saldo virtual ke desa. Jadi kalau ada warung yang mau menjadi mitra BUMDes, dia cukup saja mendaftarkan data dirinya, dia tidak perlu pakai modal dan lain sebagainya. Dia cukup melayani. Nah, di situ dia dapat apa benefitnya? Dia dapat pembagian dari BUMDesnya. Contoh misalkan ada nilai berapa? 1.000 misalkan, dari 1.000 dia misalkan dapat 500-nya yang dikasih oleh BUMDes. Jadi nggak perlu lagi dia pakai modal. Kalau beberapa kan harus top up dulu kan, Ini enggak gitu. Nah, setelah itu kita ada sekarang aplikasi ketahanan pangan. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Fahrudin. Ketahanan pangan itu terkait dengan yang sudah kita sekarang on progress kerjasamakan dengan Kemendes terkait dengan penggunaan dana desa di ketahanan pangan, kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, distribusi bantuan pangan kita siapin, termasuk posyandu. Jadi kalau ibu-ibu sering bawa kartu pink tuh datang ke desa ke tempat penimbangan, dicatat situ, besok nggak perlu bawa aja Simpel Desa dia bawa Simpel Desa, baru nanti pencatatannya dilakukan di situ. Baru selesai pulang, nanti desa akan mengkolek bayi-bayi dan balita di situ sehingga nanti resumenya jadi stunting. Berapa banyak stunting dalam. Nah, bapaknya yang di rumah tuh jadi tahu anaknya ini gizinya kurang atau lebih atau dan lain sebagainya. Itu di aplikasi itu yang sedang kita kembangkan. Jadi 2 yang paling penting, ketahanan pangan sama stunting. Itu yang kita kembangkan sekarang. Iya, Pak. Iya. Secara target memang kita sangat berharap, Mbak. Terutama mereka sudah bisa implementasi
terkait dengan pelayanan. Jadi dengan implementasi Simpel Desa itu pemerintah desa bisa mengkondisikan bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya begitu. Nah itu target kita. Kalau terkait dengan ekonomi, kita nanti akan lihat tadi Pak Seri saya katakan, saya bilang dari awal, dari pertama tadi bahwa kita akan melihat nanti potensi desa tertentu yang bisa kita kembangkan. Jadi untuk target awal dan ini mudah-mudahan sudah bisa dikembangkan oleh kawan-kawan desa terkait dengan bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dengan memerankan digital itu di masyarakat. Ya, pertanyaan terakhir untuk Kang Reno ini ya. Apa harapan Kang Reno nih bagi desa yang telah menerapkan aplikasi Simpel Desa ini? Oke, closing statementnya agak panjang. Jadi harapan kita, Telkom ini badan usaha milik negara. Core bisnisnya jelas, bisnis mengembangkan ekonomi. Di bawahnya yang secara detail itu melalui badan usaha milik desa. Jadi Telkom mengembangkan badan usaha milik desa, menjadi partner untuk bisa sama-sama menjadi bagian dari pengembangan ekonomi di Indonesia. Itu. Nah, sebagai gambaran kepada teman-teman yang lain bahwa Simpel Desa punya banyak fitur lah kita, super apps gitu ya, super apps yang kita miliki dari mulai forum warga, kemudian membuat berita sendiri dilakukan oleh desa, karena tidak mungkin satu desa harus diekspos terus, mereka harus bisa self publish. Kemudian kita punya lapor Pemdes, Japri BPD, kemudian kita punya transaksi pembayaran melalui QRIS, kemudian transaksi pasar desa, warga desa bisa berjualan dengan warga desa di luar itu, kemudian kita punya grosir desa, panikbatan dan lain sebagainya. Betul. Nah, harapan saya kepada seluruh desa yang sudah menggunakan adalah bagaimana mengimplementasikan Simpel Desa ini secara maksimal, terutama kepada kepala desanya untuk bisa membuat membuat tim, kemudian membuat regulasi sehingga teman-teman kepala desa yang sekarang di angka 400 desaan ini bisa menjadi pionir bagi yang lain untuk bisa menghubungkan. Masih banyak 74.953 anak. PR masih banyak ya Kang Reno ya. Persentasenya sudah sangat jauh gitu ya. Yeah. Kalau misalkan ini terkoneksi teman-teman semua, ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia dan sejarah yang diinginkan oleh Pak Muhammad Hatta. Dalam kutipannya, Indonesia tidak akan bercahaya oleh obor yang ada di Jakarta. Kalau obor di Jakarta satu nih. Tapi Indonesia akan bercahaya dengan lilin-lilin yang di desa-desa. Lilin-lilin yang di desa itulah yang kemudian saya implementasikan. Lilin itu kemudian terkoneksi sehingga mereka akan nyala bareng-bareng. Nah, itu baru kelihatan Indonesia. Harapannya implementasi secara maksimal. Pemerintah daerah, kami siap kolaborasi integrasi data, kolaborasi dari sisi implementasi. Kalau ada yang kurang dari kita bisa tambahkan. Kemudian kita bisa menerima masukan dari pemerintah desa. Selama ini kita bisa akses, karena Simpel Desa bukan aplikasi yang hanya dipakai di satu desa, hanya dipakai di satu kabupaten. Kita adalah aplikasi Indonesia. Aplikasinya sama, bukan brand yang kita munculkan, bukan brand itu. Yang kita munculkan adalah mari bersama-sama kita hubungkan satu sama lain melalui kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Itu harapannya. Terima kasih Kang Reno. Siap. Pertanyaan yang sama untuk Pak Fahrudin nih. Harapan Bapak untuk Simpel Desa ini seperti apa nih Pak? Kita nanti tidak ingin ya kalau seandainya peradaban kita ya walaupun nanti prosesnya panjang ya. Kita tidak ingin nanti kita hanya sebagai jadi penonton. Saya berharap desa-desa ini nanti bisa jadi pemain. Itu harapan saya. Nah, kalau kita jadi pemain, berarti kan ada sesuatu yang berubah dari kita. Ada sesuatu yang ingin kita bentuk. Nah, terkait dengan digital ini, ya memang udah saatnya lah Mbak kita. Ya. Karena tidak mungkin selamanya kita ngotot dengan manual Mbak ya. Ya. Seperti apa yang disampaikan Mas Reno tadi.
dari ojek aja ya, Mbak ya, dari ojek aja yang manual. Ya, akhir-akhirnya kan lambat laut kan banyak yang ngotot kan dengan ojek manual. Tapi dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan pelayanan yang baik dari sisi keamanannya juga jadi sebuah bisa kita pegang gitu ya. Akhirnya masyarakat memang merasakan bahwa digital ini memang bagus ya gitu ya. Jadi itu tadi harapan saya, desa untuk ke depan kita bukan hanya jadi penonton, tapi kita bisa melakukan sebuah perubahan jadi pemain. Itu Mbak barangkali harapan saya. Terima kasih Pak Fahrudin, Sama-sama. terima kasih Kang Reno, semoga harapannya bisa terwujud ya. Insya Allah. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga dengan adanya penerapan aplikasi sistem informasi manajemen pelayanan desa di pemerintahan desa di Tabalong dapat lebih memajukan desa di Tabalong. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Reno dan juga Pak Fahrudin yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Ergi Virgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan.